Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih membahas nomor 12, maksudnya halaman 12 baris ketiga dari bawah ke atas, karena hubungannya kepada yang akan kita bahas, yaitu pemahaman tentang qadim dan azali. Qadim itu kalau yang pertama, Allah Ta'ala tidak berpermulaan, Allah Ta'ala tidak berawal, Allah Ta'ala tidak didahului oleh tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berawal, maksudnya Allah Ta'ala tidak didahului tidak ada, atau tidak ada dulu baru ada. Itu bukan Allah. Tidak berawalnya Allah, Allah tidak didahului tidak ada. Artinya Allah Ta'ala adanya bukan berarti sebelum ada tidak ada dulu. Allah Ta'ala tidak berawal, artinya ada terus. Itu qadim. Nah, azali itu sifatnya Allah. Sifat Allah itu tidak nampak, tetapi sifat itu nampak di ketika zatnya itu nampak. Supaya mudah dipaham, tangan ini zat, bayang-bayang tangan itu sifat. Tidak mungkin ada bayang-bayang tangan kalau tidak ada tangan. Berarti bayang-bayang tangan menunjukkan kepada tangan. Apabila tidak ada tangan, tidak ada sifat. Apabila ada bayang-bayang tangan, berarti ada zat. Nah, azali lawan Allah bukan seperti tangan yang kita contohkan. Ini supaya memudahkan paham bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berawal. Nah, sifatnya Allah menunjukkan kepada Allah. Sifat Allah tidak nampak. Kita membahas wujud dulu. Wujud artinya ada. Yang ada adalah Allah. Adanya Allah tidak berawal. Kemudian lagi sifat yang kedua, yaitu Allah Ta'ala wujud kidam, arti kidam tidak berawal. Nah, makanya kidam itu memperkuat bahwa Allah ada. Tidak mungkin ada sifat kalau tidak ada zat. Nah, nyaman kan? Ini kita harus dipahamilah Bapak Ibu. Memang belajar ilmu tauhid perlu akal dipermainkan, akal difungsikan. Kita bicara ilmu keyakinan supaya akal kita tunduk, jangan akal kita merusak keyakinan kita. Akal kita memperkuat keyakinan kita lewat dalil. Dalil belajar ilmu tauhid dua, dalil akli, dalil akal. Akal harus kita fungsikan juga. Yang kedua, dalil nakli, ada Quran, ada hadis. Berarti akal tunduk di bawah Quran dan hadis. Apabila akal kita bertentangan dengan Quran hadis, akal kita yang salah, bukan Quran hadisnya yang salah. Inilah Bapak Ibu kalau kita menangkis pahaman liberal. Mereka banyak dominan kepada akal. Pahaman-pahaman anti Tuhan itu mereka banyak dominan kepada akal. Berapa banyak akal kita merusak keimanan kita. Bahasa orang ini kepintaran, ujung-ujungnya sasat. Kenapa? Akalnya jadi dalil. Tapi di dalam belajar ilmu tauhid, akal jadi dalil juga, tapi di bawah dalil Quran dan hadis. Akal hanya alat memahami Quran hadis, bukan akal mengakali Quran hadis. Nah, jelaskan. Ini pahaman yang pertama sudah kita bahas. Pahaman yang kedua masih kita bahas, baris ketiga dari halaman 12 dari bawah ke atas. Yang kedua, pemahaman qadim dan azali.
Kalau kadim apa semalam yang berdiri sendirinya, Allah Ta'ala berdiri sendirinya. Maksudnya berdiri sendirinya itu bukan berdiri berupa kaki berarti. Nah kalau kada belajar kan bahaya juga. Kalau berdiri sendiri berarti Allah Ta'ala bakal kila. Di situ syiriknya akal kita. Kadang mengerti istilah ilmu tauhid, kita bicara ilmu tauhid di sini. Arti berdiri sendiri bukan berarti bakaki. Kalimat itu lain kalimat lahiriah, kalimat hakiki. Itu ada majazi di situ. Ada bahasa orang itu kiasan, bukan kata-kata sebenarnya. Majaz di dalam ilmu balaghah. Maksud berdiri sendiri, Allah Ta'ala tiada pertempat. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa. Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat. Laisa makan wala zamanan. Nah, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya yang disebut adalah, kalau dalam ilmu tauhid kita belajar kaidah namanya qiyamu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, Allah Ta'ala tidak perlu tempat, Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan waktu. Hilangkan empat pertanyaan di dalam hati. Nah ini hubungan yang kedua yang kita bahas. Pertama, di mana Allah? Buang pertanyaan itu pertanyaan was-was dari syaitan, dari iblis, dari hantu. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang ngomong terserah yang di atas. Kita orang gak tahu ya, jangan ngomong seperti itu lagi. Kalau gara-gara kita orang syirik, kita kena imbasnya juga. Jangan terpengaruh orang yang memahami ayat Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa, bermula Allah yang bersifat Rahman duduk bersemayam di arsy. Berarti Allah Ta'ala terduduk di arsy. Kalau Allah Ta'ala di arsy, sedangkan yang menciptakan arsy adalah Allah. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah berada di mana? Setiap bertempat Allah Ta'ala pasti bertempat di tempat lain. Pil sebelum di Banjar Baru dia di mana dia? Kenapa maka cerita tentang tempat Allah selain di arsy tidak ada? Dia mengatakan jerulun Allah Ta'ala di arsy. Arsy itu diciptakan oleh Allah. Berarti sebelum arsy diciptakan Allah, Allah bertempat di mana? Ulun minta carikan ayat bahwa Allah bertempat di tempat lain selain di arsy. Karena dia mengatakan Allah Ta'ala di arsy. Ayatnya boleh sudah jelas. Ayatnya ulun imani, pahaman tiang tidak perlu ikuti. Nah ini kita hati. Ayatnya ulun beriman, tapi pemahamannya ulun tidak ikut. Karena pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Itu ada tafsir-tafsirnya. Hati-hati Bapak Ibu. Sedikit-sedikit ayat Al-Quran. Benar ayat Qurannya, pemahamannya lain lagi. Makanya ulun menganjurkan orang-orang yang ingin menghafal Quran atau menguasai tentang masalah Al-Quran, belajar fikih, tauhid, tasawuf. Karena sumber pemahaman ilmu fikih dari Al-Quran, sumber pemahaman ilmu tauhid dari Al-Quran, sumber pemahaman ilmu tasawuf dari Al-Quran. Apabila dia nang hadir mau belajar fikih, tauhid, tasawuf, maka pas benarlah dia mengamalkan Quran. Karena Quran sumbernya ilmu pengetahuan. Bukan Quran itu ilmu pengetahuan, tapi sumber ilmu pengetahuan. Bedalah kalimatnya, hati-hati. Quran hadis sumber ilmu pengetahuan, bukan Quran hadis ilmu pengetahuan. Lebih hebat sumber daripada ilmu pengetahuan. Tapi tidak bisa kita mengolah sumber kalau tidak menguasai ilmu pengetahuan. Banyak setruk, banyak air setruk, air apa lagi? Itu semuanya dari air putih. Tidak bisa pin mengolah setruk kecuali pin harus punya air putih dulu. Jujur kan? Atau pin air setruk aja langsung. Gak bisa.
Air putih dulu, sumbernya semua dari air putih. Ibu-ibu mengolahkan laki kopi kan dari air putih dulu. Ada gue, orang mengolahkan laki kopi dari air setrum, mamainya ya. Nah, di sini kita Bapak Ibu maaf, kadang-kadang ada berseberangan pemahaman. Quran sumber ilmu pengetahuan, hadis sumber ilmu pengetahuan. Untuk memahami Quran hadis, kita belajar lagi ilmu. Hendak benar ibadah kita, belajarlah ilmu fikih. Hendak benar keyakinan kita, belajarlah ilmu tauhid. Hendak benar keyakinan hati kita supaya bersih, belajarlah ilmu tasawuf, akhlak, etika. Semua ulama ahli fikih, ahli tasawuf, ahli Al-Quran. Tidak bisa mereka itu memahami fikih tauhid tasawuf kalau ada ahli Al-Quran. Insya Allah pian-pian paham kata-kata ini. Amin. Jangan ulun dibenturkan dengan orang-orang penghafal Quran, tapi ulun suruh para penghafal Quran belajar fikih tauhid tasawuf lagi. Ulun bukan meremehkan orang hafal Quran. Orang hafal Quran itu mulia luar biasa. Ulun memuji orang penghafal Quran. Tapi kadang-kadang dia hanya memaham Quran lewat hafalannya, tidak memaham Quran menurut ilmu tauhidnya. Di antaranya guru ente kan ada hafal surah Thaha. Iya, Ar-Rahman wa 'ala arsyistawa. Itu jelaskan ayatnya. Bahwa Ar-Rahman wa 'ala arsyistawa, bermula Allah bersifat Rahman bersemayam di atas. Kan itu maknanya bersemayam, kan maknanya bertempat. Makna, apakah ulun memahami makna? Apakah ulun memahami Al-Quran pakai makna? Atau memahami Al-Quran pakai tafsir? Yuk. Nah, contoh, seseorang meriang panas dingin, awak tuh meriang nggak panas. Itu kalau ke dokter ketahuan. Dokter itu pasti kebiasaan menyuruh periksa darah. Panas, badannya panas, kada turun-turun. Demam berdarah panas lah. Panas. Tipes panas. Malaria panas. Apalagi ayo beri ulana pengetahuan. Meriap dingin. Jadi Ustaz Oji meriap dingin. 3 ini aja dulu Bapak Ibu. Panas awak nih. Awak panas. Ada turun-turun. Makan paracetamol 1 mat aja ampirnya panas lagi. 2-3 hari ada turun-turun. Bawa ke dokter. Rata-rata dokter tuh menyuruh periksa darah. Dokter menyuruh periksa darah ini. Tipesnya atau malarianya atau demam berdarahnya. Karena itu mirip. Ternyata Bapak Ibu tipes. Yang satunya ternyata malaria. Yang satunya ternyata demam berdarah. Akibat dari awalnya panas. Coba kalau kita ke dokter, ya Pak, paracetamol umuran, ya makan obat, udah panas paracetamol, itu langkah pertama dulu. Karena banyak aja orang tuh awal panas paracetamol sembuh, tapi ini tidak sembuh. Dokter kan? Berarti mengetahui jenis panas ini sebab apa tuh dari dokter. Nah, mengetahui ayat ini arahnya kemana, cara pemahaman ayat ini ke ulama tafsir. Lalu ulama tafsir menjelaskan begini, muncullah ulama fikih. Karena tidak bisa ulama fikih menjelaskan Quran kecuali dia ngerti tafsir dulu. Imam Syafi'i itu hafal Quran, Imam Hanafi hafal Quran, Imam Malik hafal Quran, Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran. Semua para ulama ahli itu orang hafal Quran.
Kemudian mereka mempelajari lagi cara memahami Al-Quran. Ada yang menonjol ilmunya di bidang fikih, ada yang menonjol di bidang tauhid, ada yang menonjol di bidang tasawuf. Kita ikuti ulama-ulama itu, Bapak Ibu. Kalau kita nih ulun masuk kadang-kadang menonjolnya, kita mengikuti ulama ahli aja. Selamat. Ini mengikuti resep dokternya, apa kata dokter, selamat. Nah itu tuh sama Pak Ibu. Ada lagi Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dipahami secara lahiriah, tekstual, literal itu ayat, langsung tangan Allah di atas tangan mereka. Tabayang di otak Allah bertangan. Disitulah otak kita syirik. Ayatnya guru jelas, ayatnya yang jelas, pahamannya yang jelas. Ini Bapak Ibu yang hadir, bahayanya memaham Al-Quran pakai terjemah. Yadullah fawqa aydihim, maknanya tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangan-tangan mereka. Di ketika kita membaca ayat Quran pakai terjemah, muncul otak Allah bertangan. Disitulah otak kita membuat kita jadi syirik. Apa maksud tangan di situ? Ulama tafsir menjelaskan, ay qudratullah fawqa qudratin, kekuasaan Allah mengatasi segala orang yang berkuasa. Hei orang yang berkuasa, jangan sombong, kau dikuasai orang yang maha kuasa. Lalu muncul di hati amanah Allah, amanah masyarakat pian, diirti pian, itu Pak Irti. Amanah masyarakat di RW pian, itu Pak Irwi. Amanah masyarakat di kecamatan pian, Pak Camat. Amanah masyarakat di Kabupaten pian, Pak Bupati. Amanah masyarakat di Kota Madia pian, Wali Kota. Amanah masyarakat di Provinsi pian, Pak Gubernur atau Bu Gubernur. Amanah masyarakat di negara pian, Pak Presiden. Orang yang berkuasa dikuasai orang yang maha berkuasa. Kekuasaan tidak ada apa-apanya lagi kalau sudah berhadapan dengan orang yang maha kuasa. Ingat hadis Nabi, kullukum ra'in, kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, semua kalian akan dipertanggungjawab kepemimpinan kalian. Siap-siap berhadapan dengan persidangan Allah, bukan MK. Itu manusia itu semuanya. Bapak Ibu, kenapa? Memahami yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah mengatasi seluruh orang yang berkuasa. Allah tidak diperlukan menghadapi Allah tuh, Allah tidak perlu berkuasa hukuman. Ikam gitu anak hukum kan. Nah itu tuh Bapak Ibu, ada kawah kita Bapak Ibu tunduk. Cukup di ketika kita Bapak Ibu membaca Maliki Yaumiddin, Raja di hari kiamat, maksudnya Allah menguasai semuanya. Allah akan melayani bukan manusia seperti manusia, kebenaran. Dzalika yaumul haqq, hari itu hanya mencari kebenaran saja. Kesalahan ibarat orang mengumpa benih. Apa tuh? Bisa latihan melihat orang mengumpa benih. Ulun melihat kai mengumpa benih sambil sidin benar sehat. Kumpa cok, kumpa ulun. Nah kayu itu, kayak ini pucuk cara mengumpanya. Jangan terlalu laju, jangan terlalu lambat coy. Nah, benih nang di sini coy hubungan ke surga. Yang nomor 2 itu adalah benih nang kedua ini nang berurusan. Nang tara banget itu kan neraka semua. Itu kan keingatan kain. Jadi rumah itu
kompak cu orang kata jokowan. Nah ini cuy benih yang pertama di barat cuy ini isi. Nah ini bukan surga cuy. Dulu otak ulu nih apa hubungannya benih lawan surga? Nah perumpamaan dulu imbah ulun pahit bersekolah di pesantrennya paham kata-kata itu. Benih yang kedua nih apa tuh antara barat ringan lah. Pun hampa barat. Oh ada kamaran hampa barat. Hampa barat lah. Nah ya, nah itu urusan tuh banyak urusan gitu. Ini nunggu buat STMJ nih, sholat terus maksiat jalan nih, nang belang kambingan sembahyang nih buburnya nih, nang sembahyang tapi nyambung ayam. Nah ini masuk nih. Tak belakang, tabokan. Kenapa tuh? Hampa tolin lah, hampa ringan. Oh hampa tolin. Nah, itu terampangan kali gitu. Ada usah diurus nih. Ini boleh malaikat dia limpahin semuanya nih. Nah, mudah-mudahan kita yang pertama masuk. Amin. Itu di Pak Ibu kita. Yuk Bapak Ibu. Semuanya Pak Ibu terikat dengan ibadah kita, terikat dengan keyakinan kita oleh Allah, terikat dengan hati kita. Makanya nang hadir pikir tali tasawuf jangan kada dikaji. Pikir membujurakan kita beribadah. Tauhid membujurakan keyakinan kita oleh Allah. Tasawuf membersihkan hati kita menghadap Allah. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisah. Allah bertasawuf jadi gue kada bisa sembahyangan lagi kan mampir ke neraka. Yang penting kita makrifat lawan Allah, kenal lawan Allah, kenal lawan polisi, peraturan polisi kada dilaksanakan tetap aja tahan. Lawan Allah Taala kenal peraturannya kada dilaksanakan. Lawan polisi kenal peraturan polisi kada dikenal, kada dilaksanakan. Nambah urusan di sana malaikat tau lah. Malaikat no menimbang Allah Taala malaikat kan. Kenapa malaikat? Sedangkan malaikat kada pernah maksiat Allah. Nyabunya ada dia. Pian belajar ilmu mengenal Allah, tapi peraturan Allah, larangan Allah pian tetap kerjaan, perintah Allah pian tinggalkan. Pian berurusan di sana. Jangan mentang-mentang kenalan Allah, bebas urusan. Sembahyang ada, tetap baik dulu. Salah ilmu tasawufian itu, buktinya pengen sembahyang. Urut sembahyang itu menggurui supaya masuk surga. Sembahyang itu tidak memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga itu rahmat Allah. Entah itu caranya dulu kalau sembahyang lagi, salah juga. Pian kenapa mengamalkan sembahyang? Orang mengamalkan Allah, bukan pian mengamalkan sembahyang, bukan bagi pian dari sembahyang. Rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang yang sembahyang. Rahmat Allah Ta'ala Allah berikan kepada orang yang puasa. Rahmat Allah Allah berikan kepada orang yang berzakat. Rahmat Allah Allah berikan kepada orang yang berhaji umrah. Rahmat Allah Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Allah berikan rahmat. Lalu Allah masukkan ke surga dengan rahmatnya Allah. Sebab dapat rahmat biar taat. Banyak juga ibu kan perlu bisa sembahyang karena sembahyang itu kalau masuk ke surga. Yang masuk ke surga itu rahmat Allah. Ya jadi subuh minggu ngambang ini orang mengaji salah juga. Yang penting hatinya juga gue. Nah, himat kulitnya. Mbak sembahyang tuh kulit, puasa tuh kulit tuh amalan lahiriah, kulit semuanya. Masalahnya kulit masalah hati, nah ini kita lawan Allah. Isinya yang penting hidup nih, kada perlu kulit-kulitan. Nah pulang buah kada kulit, buah. Makanya ada kulit, kemudian ada isi, ibarat
kepala tuh ada apa tuh kulitnya, kemudian tempurung, kemudian isi, nah kemudian umbung benyolat. Nah, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Syariat ilmu fikih tauhid tasawuf, syariat tarikat ma'amalakan, hakikat waktu beramal jangan merasa seorang, makrifat Allah menolongi semua. Lalu orang ini bisa diberi Allah total al-arif billah. Asal 4 macam ini komplit sudah. Tapi kita perlu belajar jalur ketiganya ini. Lalu mudahan kita makrifat dengan Allah. Lalu disebut nanti al-arif billah, nang menilai itu Allah. Kalau manusia bisa salah, bisa benar menilai itu. Berarti guru ini mengaku arif billah ada. Ulun masih arif sabukulullah. Yang penting ilmunya dikaji. Nah, kembali lagi kita Pak Ibu. Berarti Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa, waktu, dan zaman, tempat. Allah Ta'ala kada kuat diumpama-umpamakan. Bagaimana Allah? Allah Ta'ala nggak bisa diumpama-umpamakan. Kapan adanya Allah? Allah Ta'ala tidak berawal. Berapa Allah? 1. Pertanyaan itu hilangkan. Berarti kalau pertanyaan itu hilang, tidak perlu ada jawaban. Mana ada pertanyaan? Mana ada jawaban kalau nggak ada pertanyaan? Makanya di mana Allah? Bagaimana Allah? Kalau bagaimana Allah, kan tabayang Allah. Kalau di mana Allah, bertempatkan Allah. Kapan Allah? Bawal kena Allah akhirnya. Berapa Allah? Lebih 1 kan akhirnya. Nah, dijawab di hati kita Allah. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Bagaimana Allah? Ada kau diumpama misalkan. Kapan adanya Allah? Kada berawal. Berapa Allah? Wahid 1. Qul huwallahu ahad. Apabila itu tertanam dalam hati, maka sempurnalah iman. Mudahan kita semua dapat. Nah, kemudian lagi, yang berdiri sendirinya, yang tiada awal bagi adanya. Tetap tidak berawal adanya Allah. Tapi adanya Allah tidak berawal, tetap Allah Ta'ala bertambah, tidak bertempat. Tetap Allah Ta'ala tidak ada hubungan dengan waktu dan zaman. Dan azali, barang yang tiada awal baginya, sama ada yang maujud. Nah, maujud ini ada. Sifat itu nampak, sifat Allah. Di mana sifat Allah nampak? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Coba mungkin melihat langit kedua, itu nampak sifat kekuasaannya Allah. Kudratnya Allah nampak di ketika kita melihat langit. Apabila kudratnya Allah Ta'ala nampak di ketika melihat langit, maka nampaklah ingatan kita, ingatan Allah. Tapi ingat, jangan membayangkan Allah. Cukup ingat Allah. Nah, ini nang perlu nih. Karena nih Pak Ibu memang halaman 12 nih, kalau ada paham bingung. Bila kada paham bingung. Makanya banyak contoh Pak Ibu. Ada apa-apa kalau Bapak Ibu kita nih masih putar-putar di halaman ini, nang penting paham. Atau kita langsung aja kada usah, tapi banyak diterangkan gue tak ulang-ulang, lu tambah bingung dengan keterangan dia, kada usah kan? Sayangnya ini ilmu bertitik orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulun biarlah bertonton tamat mengaji ini, tapi pahamnya itu yang ulun cari. Ulun berguru, lawan guru, nang lambat-lambat, nang sidin itu menjelaskan bujur. Ingat dine, karena guru tuh ada mangga udah tuha, gigi habis, kepala pusing, pinggang sakit, betis kator. Awal lagi, wallahu a'lam. Aku kadang aku menjelaskan lagi sidin, cukup deh.
Nah, keterangan-keterangan yang seperti ini Bapak Ibu, guru-guru waktu sehat-sehat. Sudah darah tinggi 200/100. Membaca nang ini mata aja raung sudah panjang. Melarangkan pulang menguras pemikiran sih ada kawal lagi, ada masanya. Nah makanya jangan hadir bukan ulun besar tak ada baik, biar tak ulang-ulang contoh itu tapi lengket pahamannya itu. Nah lah, ini terus berarti azali halaman 12 garis kedua, tiada awal baginya. Karena berawal lagi sama ada ia maujud, apakah ia sifat lah di sini sifat maujud atau makdum kada nampak. Makdum tuh yang tulisi kada nampak sifat itu. Tetapi nah ini contoh pian melihat langit kada betiang. Allah Ta'ala yang menciptakan langit, berarti Allah Ta'ala bisa membuat ciptaannya tanpa tiang. Masjid ini kan ada tiang juga, tapi ulun yakin kekuatan dari sini kekuatan dari sini nih, kekuatan kuda-kudanya nih dari sini nih. Di belakang tuh ada tiang, banyak banget tiangnya. Ini masjid pian ini kan ada tiang di sini, tapi memerlukan kekuatan yang di sini. Nah, hebatnya masjid ini kan ada tiang, tapi pasti di sini kekuatannya. Enggak ada percaya, godam dia. Kalau dulu lihat langit, pernahkah godam langit? Nah langit nampak kebesaran Allah, kudratnya Allah, kekuasaannya Allah nampak. Berarti pian waktu melihat langit kada dia nampak sifatnya Allah, yaitu kudrat. Arti kudrat kuasa. Kalau kudrat itu nampak di ketika pian melihat langit kada dia, kudrat itu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Berarti waktu pian melihat langit ingat kudrat, nampak di hati pian ingatan Tuhan Allah. Nah, yang ini yang kedua, yang azali tadi. Lagi pian melihat Bagong, melihat Petro, melihat Semar, melihat Garing, nampak pada dalam. Di mana nampaknya? Di ingatan pian. Maulah Garing Petro dan maulah Garing Petro Semar Bagong bergerak seorang, mau ada mau. Berarti gerakan yang ada pada Semar Bagong dalam Bagong Petro Garing kata apa lah Bagong Petro Garing Semar. Nah empat ini pian melihat bagara, mata lahiriah pian melihat bagara nang menggerakkan Petro Garing Semar Bagong bagara siapa? Nah dalam, berarti hati pian ingat dalam, mata lahiriah pian melihat wajah. Itu Pak Ibu tujuannya. Jangan lagi pian kadang mau menikahkan hati, mata lahiriah melihat wayang, mata batiniah ingat dalam. Nah cukup. Apakah pian melihat wayang bagara dalam itu di dalam wayang? Kada di dalam wayang. Apakah wayang itu bagara jadi dalam? Wayang tetap wayang, dalam tetap dalam. Tapi gerakan yang ada pada wayang digerakkan dalam. Berarti tetap la haula. Cocok sudah. Nah, Bapak Ibu nyaman.
nggak sampah. Nah, yuk. Ini penting nang hadir-hadir. Maaf nang hadir-hadir. Maka praktekkanlah di dalam pian sembahyang. Yang rukuk pian, yang merukuk akan pian jadi kau rukuk Allah. Maka masuklah pian di dalam sembahyang orang yang disebut sholatul muqarrabin, sembahyangnya para aulia. Walaupun kadang jadi wali, tapi belajar ilmu mereka, nah orang-orang yang dekat Allah. Maka rukuk pian merasakan Allah ngarukukkan pian, tapi bujur-bujur dulu rukuk, pikirnya dibujuri dulu. Ini pikirnya bisa bermasalah ya apa? Takbirnya bujur-bujur, nama angkat tangan siapa? Jangan Allah, jangan. Nama Allah akan pian angkat tangan siapa? Allah. Berarti nama angkat tangan kita, yang menolongi kita angkat tangan Allah. Berarti nama sembahyang yang menyembahyang kita jadi kawan sembahyang. Nah, jangan nama kada sembahyang kita, nama Allah akan kada sembahyang Allah saja. Nah, hati-hati benar ilmu agama ini. Semuanya baik dari ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid tak salah, ilmu tasawuf hancur semua. Tak salah. Ilmu tasawuf itu menyesatkan kalau orang tahu ilmu tauhid. Bukan ilmu tasawuf sesat. Orang ini kadang mau belajar ilmu tauhid asalnya. Ilmu itu bertahap, matematika itu bertahap. Belajar kalian dahulu, setelah belajar penambahan, pengurangan, perkalian lagi, baru belajar pembagian. Ini langsung ke pembagian. Belajar penjumlahan belum, belajar pengurangan belum, belajar perkalian belum, error. Otak ada sanggup. Mengenal huruf aja belum, 1, 2, 3, 4 sampai 10 kada paham juga. Langsung dilajari pembagian, error. Lalu akhirnya 1/8 lawan 1/2 banyak berapa? Nah, banyak 1/8 error. Sudah tahu. Nah, mau sudah tahu nyaman. Sama ada ia berdiri sendirinya itu menunjukkan kepada zat. Kudrat tadi menunjukkan kepada pemiliknya siapa? Allah. Atau tiada, atau melihat kudrat dulu, melihat kekuasaan Allah Ta'ala dulu. Tapi ada yang langsung ingat Allah, ada yang lambat ingat Allah. Ada apa ibu? Nah ini nah melihat ini tangan kah lain kah? Nah bayang-bayang tangan kah lain kah? Orang ini kada tahu di tangan. Dilihat, oh ya ini bayang-bayang tangan. Nah ada langsung, ini sudah kenal dengan tangan. Oh ini bayang-bayang tangan. Jangan ada papan tulis pas sebenarnya. Ada kaos project papan tulis. Kita terakhir sementara schedule-nya adalah ada. Nah, ada apa? Ada orang yang membaca ini kitab ini bahasa Arab kalian kan? Ini bahasa Arab guru dinanya. Tulisannya hurufnya alif, hamzah, nun, ta, ha, ya. Kalau bahasa Arab pasti juga tulisannya ini intaha, selesai. Ini bahasa Arab. Intaha maknanya selesai. Ini bahasa Melayu guru lain bisa ini tuhai. Hai barisnya. Ini tuhai. Ini apa nih? Nah, bahambur di sini. Siapa nih mau pempres nih? Siapa nih bertambur ini? Pasti barisnya ini tahi. Hurufnya sama, tergantung baris. Itu juga, gak usah dibebayangkan kita puasaan. Nah, itu tuh Pak Ibu. Apabila langkah ini pasti ke ini. Manajer bisa bahasa Arab nih, mantap. 6 rakaat
Paida kasaitum, paida gataltum, pakasaitum bikal panah. Mengarangkut benar bahasa Arab lu itu. Paida gataltum, pakasaitum bikal panah. Dikira orang bahasa Arab mantap benar aja bahasa Arabnya. Ya mantap lah bahasa Arab tuh, bahasa takarangan mengarang sauran. Paida gataltum, pakasaitum bikal panah. Apabila gatal, kasai kal panah. Ujar anak udahan jadi lakiku deh bolinya. Nya ada bubuhan nang ketujuh apa yuk berpandil nih ketujuh nang pinalang mengaramput. Yang kedua mengaramput juga. Bismillahirrahmanirrahim. Marbuta tanah walang satana wadurianana watapayana warutiana. Ujar orang amin juga. Caranya ada ulun anu nguntungnya ini nya biasa anu jeruk burulun diwaluhinya minta banyak ulang kisah tuan guru nih minta banyak ngomong kurang alim engkada alim adalah membaca Quran yang kayak itu nonton mengaramput benar ini sin pulang kampung di bungkulinya ilmu mantra ilmu panaklok sukmanya diisi lalu orang tutup ada tapaknya ya dia tutup langsung tuh ada ilmunya tuh hati-hati ilmu hipnotis. Nah kembali lagi Bapak Ibu, maka zat Allah Ta'ala disifatkan dengan qadim. Kalau zat Allah Ta'ala tetap qadim, kada berawal. Kalau sifat Allah Ta'ala menunjukkan kepada Allah, tidak nampak sifat kalau kada zatnya Allah. Tetapi kita lewat sifat Allah kenal kita lawan Allah. Tapi Rasulullah ma'rifat Rasulullah langsung kepada dia. Makanya Rasulullah yang diberi Allah kawal melihat Allah waktu di dunia. Nah, di sini kalau kan bertauhid bahaya. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Allah. Di mana? Di bawah Arsy, di Sidratil Muntaha. Di situ tempat Rasulullah, bukan Allah Taala bertempat di situ. Berarti dulu waktu itu Tuhan di mana? Jangan ngomong di mana Tuhan. Nah, hancur banget. Nah, hati-hati nak ceramah Isra Mi'raj. Rasulullah melihat Allah, tempat Rasulullah di bawah Arsy, bukan Allah Ta'ala di sana. Ada pun secara simbolis dia menyerahkan perintah sembahyang kepada Rasulullah, lalu diterima oleh Rasulullah. Ada pun ketambahannya ceramah mengarangkut nih, lalu didolekan dokumentasi oleh malaikat Jibril. Di mana ini kata orang mengarangkut dengan ini? Setelah terima secara simbolis mengarangkut nih ceramah. Ulun pengen dengar seorang nah dia sakit kepala. Nama-nama hadir maka orangnya ratusan dimulai semuanya. Kira itu suaranya. Nah ada Allah perintahkan perintah sholat 50 waktu pulang Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa ditanya oleh Nabi Musa itu dia dalam kita tapi kebanyakan mengaramput lalu panggilan itu berlebih tapi sasar secara simbolis diserahkan oleh Allah kepada Rasulullah, diterima oleh Rasulullah secara simbolis. Tabukir kitab-kitab Isra Mi'raj kan ada secara simbolis. Bapak Ibu, kalau secara simbolis itu berbenda ada? Berbenda pula. Lalu dia malaikat Jibril maulah dokumentasi, memberi muaranya nih. Ulun jakanya ada batu ulun lemparnya. Bulik ulun baik langsung hendak ulun mengaramputnya ini. Nah ini bahaya ini. Tetap keyakinan jangan main-main. Sedikit keyakinan main-main terblokir install ulang kayaknya. Kemudian dan azali sedikit lagi baru yang ketiga dan azali. Nah dan sifat Allah Ta'ala dengan apa tadi? Maka zat Allah Ta'ala disifatkan dengan qadim dan azali. Nah ya kah?
artinya qadim, Allah Ta'ala ada berawal. Arti azali, sifat Allah menunjukkan kepada Allah. Tidak ada sifat kalau tidak ada zat, tapi sifat menunjukkan kepada zat, cukup. Itu keterangan, kesimpulan. Dan sifat Allah Ta'ala disifatkan dengan azali. Azali tadi apa? Bisa nampak, bisa pada nampak. Melihat kita langit, kudrat Allah nampak lawan kita. Nah, bertauhid juga. Kalau kada bertauhid, anak naik ke atas langit, ada apa di langit ini? Nah, itu orang kada bertauhid, ada bingung. Anak naik ke atas langit, soalnya pikiran orang melihat langit ingat Allah. Tiada dengan qadim, bukan qadim sifat itu, tapi azali. Arti azali menunjukkan kepada qadim. Tidak ada sifat kalau tidak ada zat. Istilah ilmu tauhid, sifat itu masuk di azali. Kalau Allah masuk di kalimat qadim. Kedua-duanya saling menjelaskan. Kemudian qaul pendapat yang ketiga tentang qadim azali, insya Allah kita sambung imbah 6 hari bulan Syawal. Minggu kaina ulun kadeda dahulu sementara. Kenapa? Hendak pengajian jauh dia muntai. Nah, 25 Ramadan ulun dia muntai sudah. Berarti ulun Kamis menuju malam Jumat buri. Pian hendak datang pada Bapak. Ulunnya ada. Mudah-mudahan semua yang disampaikan menambah keimanan kita, memperkuat keislaman kita, menambah asyik kita beribadah lawan Allah. Ulun mendoakan pian mudah panjang umur sehat. Ulun pun minta didoakan panjang umur sehat. Kita akan ketemu lagi untuk Ramadan tahun depan, tapi kita ketemu insya Allah habis puasa anak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal masjid al-islah. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.